Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Halaman 67 baris ke 7 dari atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana ba'duhum la yatrukutan salimuru di maradin khafif. Seorang alim kemarin itu kesungguhannya dalam kecintaannya dalam ilmu luar biasa, sampai ada yang mencari obat dari sakitnya itu pun dengan ngaji. Dan itu banyak sekali kata kiai itu ketika sakit dan mengaji malah sehat malih. Persis seperti yang akan kita pilih nanti, kalau sakit kita ngaji. Wakana ba'duhum la yatrukutan salimuru di maradin khafif. Dan sebagian dari mereka, para alim, para ulama itu tidak meninggalkan pelajarannya hanya karena sakit yang ringan. Balkana yastasfi bil ilmi. Sebaliknya, mereka ini mencari obat untuk sakitnya itu bil ilmi, dengan ilmu. Ngaji ngajekne nggih ngaji pados ilmu. Wa yastalbil bihi, dan menyibukkan diri mereka dengan ilmu biqadril imkan, sesuai dengan kemampuan. Kalau memang sakitnya berat, nanti kalau dipakai ngaji malah menimbulkan madorot, penyakitnya lebih parah, nah itu harus dihindari. Tapi kalau damel ngaji kemauan sebenarnya hanya cenut-cenut, hanya kemeng, hanya meriang dan lain sebagainya, mereka orang-orang hebat ini lebih memilih untuk menyibukkan diri dengan ngaji, sehingga dengan sibuk ngaji itu lorone lari. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua amal perbuatan itu tergantung niatnya. Pun pemahaman niat sepertinya dulu pernah ya, atau siapapun kita berpaham ini innamal a'malu binniyat. Dilanjutkan, li'anna darajatal ilmi darajatu wirasatil anbiya, karena sesungguhnya derajat ilmu itu derajatnya para pewaris nabi. Derajat yang tertinggi di dunia dan di langit itu ilmu. Sampai yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian dengan beberapa tingkatan. Allah yang enggak sih menjunjung derajat, bukan manusia. Manusia menjunjung derajatnya orang alim atau tidak, yang jelas Allah lebih dulu menjunjung. Dunia tidak mengagungkannya, enggak masalah. Allah sudah memposisikan di langitnya dengan posisi yang tidak akan bisa dirubah oleh siapapun. Yang perlu dicatat, biasanya ayat ini hanya untuk memotivasi agar orang-orang mau bersungguh-sungguh mencari ilmu, sehingga ketika banyak ilmu derajatnya akan naik. Mboten namung ngoten niku tok pemahaman ayat ini. Kalau Allah saja mau mengangkat derajatnya orang alim dan orang beriman, kenapa manusia tidak mau mengangkat derajat mereka para ulama? Ngoten lho maksudnya. Dosa sebenarnya kalau kita sampai nggak paham ayat ini, terutama kita sebagai santri, sebagai murid ini. Allah saja mau menjunjung tinggi derajat mereka dengan penghormatan yang luar biasa. Kenapa kita para santri nggak mau menjunjung tinggi martabat para ulama? Maksudnya menjunjung tinggi martabat para ulama itu bagaimana? Yang menghormati, yang ikut membantu, memikirkan perjuangan mereka. Kalau ada kiai kebetulan boten mampu kehidupan ekonominya, ngopeni santri sing kathah, kita bantu menjunjung tinggi kehormatannya. Jangan sampai beliau-beliau ini nelongso, ngoyo, rumai elek, kendaraane
elek uripe susah. Allah sudah mengangkat posisi mereka itu di langit, di kalangan para malaikat, gitu ahlus sama. Dan kita sing dunia niku kewajiban melu-melu ngangkat dengan pemahaman dawuh Gusti Allah kalau memuliakan mereka lah kok awake dhewe ora. Yo ben to kono urip-urip ngono wis trimo bahaya. Ya cuma kita ini sebagai orang berpundi masa yo beto kan gitu benar upayanya berpundi kalau kita menitipkan anak ngaji ke musola ke masjid terdekat pun ngantos pertama keberatan dengan sahwiyah iuran bulanan justru sing niku mboten usah didelok SPP ngaten lho sahwiyah bulanan dia anak berapa 10.000, jangan dilihat 10.000-nya, jelas itu nggak pantas teman-teman. Ketika kita bandingkan dengan anak kita nanti akan tertolong agamanya oleh kiai kita. Betul saja diukur dan itu ya sudah karena itu aturan madrasah kimia, aturan TPQ harus membayar sebulan 10.000 ya sudah sebulannya 10.000 itu kita kasih. Tapi di sisi lain kita dimikir dewe kan tidak ini untuk pribadi saya akan memberi lebih dari ini karena sebagai bentuk penghormatan dan mengangkat derajat guru dari anak saya. Terlebih lagi terberiki dawuhipun Kanjeng Nabi mereka mempunyai derajat pewaris para nabi karena nabi-nabi itu sudah tidak ada pengganti beliau para nabi itu para ahli, para kiai, para asatidz dan lain sebagainya. Wala tunalul ma'ali dan tidak akan didapati apa yang tidak akan didapati al ma'ali derajat yang luhur illa bisyakil anfusi kecuali dengan beratnya diri kita dalam memperjuangkan bisyakil anfusi dengan ngerasa awake dhewe kabotan. Maksudnya ngeten, tidak akan mungkin derajat yang tinggi itu diperoleh dengan gampang kudu moyo derajat setinggi pewaris nabi itu tidak akan bisa diraih kecuali dengan maksa awake ngoyo untuk mendapatkannya. Wa fi sahih Muslim an Yahya bin Katsir diriwayatkan dalam hadis sahih Muslim dari Yahya bin Katsir qala Nabi dawuh la yustata'ul ilmu itu tidak akan bisa dikuasai birohatil jismi dengan santai dengan memanjakan badan kita nggak pakai gelem moyo, nggak gelem ngantuk, nggak gelem mumet misalnya nggak paham yowis, nggak apa yowis nyapo moyo model itu tidak akan berhasil menguasai ilmu. Wafil hadis dalam hadis yang lain khuffatil jannatu bil makarih surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak disukai. Contohnya ngoten niku wau golek ilmu itu banyak sekali sing boten demen krana abot moyo dianggap buang-buang waktu dianggap boten penting dan lain sebagainya padahal dengan ilmu sing boten tak demeni carane niku lho surga itu dipageri. Kalau kita sanggup menyisihkan yang tidak kita senengi niku berupa males, berupa wegah ngoyo, maka sama saja kita meraih surga yaitu berupa ilmu ilmu sampai kados ngoten niku dulu. Wakila sakron dan dikatakan dalam sebuah syair turiduna idrokal ma'ali rohisotan kamu sekalian menginginkan kemuliaan atau keluhuran dengan cara yang murah pengen sesuatu yang tinggi, pengen sesuatu yang meluhur dengan cara yang murah sing gampang wedah ngoyo wala budda dunasyati min ibrin nakhli padahal syahdi itu
malam bahan lilin ketemu kalau sekarang nggak populer, tapi zaman dulu, zaman para ulama salaf dulu itu kan sesuatu yang istimewa karena lilin itu teknologi yang canggih waktu itu, listrik belum ada, jadi ada pabrik lilin itu mawon pun wah pengpengan seperti kita punya lampu LED yang super canggih gitu punah. Nah sementara bahannya lilin itu salah satunya malam itu dari rumahnya apa tawon, nggih, wala budda nasyati min ibri nahli, dan tidak mungkin mendapatkan malam bahan lilin itu kecuali menanggung bahaya di untuk tawon, ngoten lho. Maksudnya saya ini gambarnya ngoyoni wong golek ilmu, golek derajat dhuwur itu ora bakalan kena diraih dengan cara leha-leha. Kaya wong pengen golek malam itu bahan bagune lilin itu pun direwangi sampai resikonya ditutup tawon. Nah ini sakit. Wa qala Syafi'i, dan Imam Syafi'i dawuh radhiyallahu anhu, haqqun ala ahli ilmi, nyoto-nyoto tenang bener ala ahli ilmi, wajib bagi seorang ahlul ilmi apa yang diwajibkan, bulughu ghayati jahdihi, ngepol nih ngoten lho. Bulu itu mentok gaduh ngepol nih sampai goyati jadi bulu goyati jadi, berusaha sampai sak pol-pole sungguh-sungguh ngoten nggih, fil istiksari min ilmihi, dalam berupaya memperbanyak ilmu, enggak oleh setengah-setengah. Ya kudu ngoyo ya sak pol-pole. Cara motor ngoten nggih wis dipolne gase tenanan. Cara kita niki ngukur gawe tenaga ya wis sak kuat-kuate untuk memperbanyak ilmu. Wasabru, dan sabar ala kulli arifi duna tolabihi, dan selalu bersabar ketika menghadapi penghalang ketika mencari ilmu. Wa ikhlas niyati, dan niat yang ikhlas lillahi ta'ala, semata-mata hanya karena Allah Ta'ala. Fi idroki ilmihi, dalam berusaha menemukan ilmunya, nason baik teknya, wastimbaton maupun rumusan hukumnya, rumusan dalilnya. Istimbatul hukum itu sebenarnya menggali hukum dalam sebuah ilmu atau sebuah baik. Warrobbatu, dan benar-benar cinta ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala, bil auni alaihi, dalam membutuhkan pertolongan untuk mendapatkan ilmu. Setelah berupaya maksimal, semangat berusaha semampu mungkin, lebih dari itu mengandalkan cinta kepada Allah, mengandalkan cinta kepada pertolongan Allah untuk meraih ilmu tersebut. Tanpa itu pemahaman ilmu biasanya dimodern, namun sebatas pemahaman logika manusia biasa, kata dari surah paham, itu nggak bisa saya cerna dengan akal, berarti nggak mungkin lah, nggak masuk akal. Tapi tidak, ketika kita memohon pertolongan kepada Allah, kita akan diberi pemahaman yang lebih daripada orang umumnya. Mungkin yang pun diberi kecerdasan akal, kecerdasan hati, pemahaman kita terhadap ilmu agama itu bukan krasa memang sedikit beda dengan pemahaman umum, tapi itu lebih bagus, lebih luas dari masyarakat umum. Laqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikhris, rakuslah kalian, alama yang fauka, terhadap sesuatu yang bisa memberi manfaat terhadapmu, termasuk ilmu yang bisa memberi manfaat kepada kita dan bisa kita manfaatkan untuk khalayak banyak.
Dalam hal ini kita harus bersikap rakus, ojo iglai-iglai. Beda dengan makanan yang dimakan, yang diambil, yang berdekat di hadapan kita. Tapi kalau ilmu tidak. Saya dengar di sana ada ustadz punya keahlian ini. Saya membutuhkan ilmu itu karena saya yakin ilmu itu akan sangat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan masyarakat di sekitar saya. Maka saya harus berusaha keras untuk mendapatkannya. Itu si rakus terhadap ilmu. Wasta'in billahi ta'ala, dan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Watasimu asar, dan yang ke-19, adab yang ke-19, Allah yastankifa an istifadati ma la ya'lamuhu mimman huwa dunahu. Diperhatikan ya, perlahan-lahan. Allah yastankifa, seyogyanya seorang alim itu jangan meremehkan atau menganggap ringan apa yang dianggap ringan, an istifadati ma, untuk mencari faidah dari sesuatu, la ya'lamuhu, yang ia tidak mengerti. Jangan ngeremehin, jangan gampangin, berusaha boleh pengetahuan yang ia belum tahu. Mimman, dari seseorang, dua, yang orang tersebut dunahu, lebih rendah darinya. Jangan ngeremehin, mencari pengetahuan dari orang yang lebih rendah dari kita. Mansiban, baik pangkatnya, au nasaban atau nasabnya, au sinnan atau umurnya. Gara-gara malu, gara-gara gengsi, padahal yang tahu ilmu itu orang yang lebih rendah dari kita derajatnya, orang yang lebih rendah dari kita nasabnya, orang yang lebih muda dari kita umurnya. Terus isi boten kurun jaluk warah, akhirnya dengan model model itu betul dia. Bahkan Rasulullah SAW sendiri sudah banyak meneladankan bil wirasa dengan mewariskan perilaku beliau yang disaksikan oleh para sahabat. Rasulullah betul duwe gengsi terhadap sahabat-sahabatnya. Contoh, suatu saat Rasulullah bersama rombongan sahabat-sahabatnya sedang menaiki kuda. Tiba-tiba beliau bersama sahabatnya berpapasan dengan seorang tua renta. Lajeng Rasulullah tiba-tiba turun dari tunggangannya, diciumi tangan orang yang tua renta itu tadi. Sahabat-sahabat berpikir, siapakah gerangan orang ini sampai sama Rasulullah diciumi tangannya, padahal tangannya buluk, mlebu kapalan kados tangan kula. Terus sahabat itu gampang penasaran, termasuk enten rakus akan pengetahuan, pengen ngerti ya ngoten. Kalau kita juga harus urusan Kanjeng Nabi. Kalau sahabat itu setelah peristiwa itu langsung bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan kami mengetahui apa rahasia Anda sampai menciumi tangan dia tadi, orang sepuh yang tangannya begitu kasar, yang tangannya begitu kotor. Dia itu sahabat Sa'ad. Iya, istimewanya apa Rasulullah? Saya mencium tangannya karena tangan itu nanti yang lebih dulu masuk surga. Kok bisa begitu ya Rasulullah? Iya, tangannya sampai melepuh seperti itu, sampai bengkak-bengkak seperti itu, karena ia berusaha bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya dengan ikhlas. Wong cilik bisa nyambut gawe kasar, tidak punya skill apapun. Sementara duwe anak, duwe bojo, oke, sing butuh diopeni, mampu nih namung adol tenaga jadi kuli. Dia bekerja keras, jangan sampai sebagai laki-laki tidak sanggup memenuhi kebutuhan nafkah kangge keluarga. Sampai ngoten iku dicium kali Rasulullah.
Bagaimana kalau Rasulullah melihat kita saat ini yang rajin bekerja macam itu? Ya, Rasulullah tahu. Seperti sahabat bila sandalnya pun juga pernah dibahas oleh Rasulullah. Karena unik ya Rasulullah ini, ya Allah, orang-orang pilihan. Rasulullah ini pernah bertanya, pernah jalwara terbilal. Mungkin itu loh maksudnya, jangan segan, jangan meremehkan untuk mencari pengetahuan dari orang lain, baik orang itu lebih rendah dari kita, nasabnya dan lain sebagainya. Bilal itu siapa sih? Dia kan seorang budak yang akhirnya menjadi sahabat Rasulullah. Sampai suatu saat Rasulullah ini penasaran banget. Ada sesuatu yang Rasulullah nggak puas kalau nggak tanya kepada sahabat Bilal. Sampai sahabat Bilal ini dipanggil, ya Bilal, tolong kabari saya, tolong kasih tahu saya apa sih yang tidak Rasulullah ketahui. Apa sih yang tidak Rasulullah ketahui? Ada pokoknya. Injil kenapa nopo? Saya itu kok mendengar suara sandal sampean, suargo. Jadi Bilal masih di dunia, sandalnya sudah di. Oh, sih kok iso sampai sandalmu jadi ahli surga? Niku Nabi Muhammad mau diriwayati tanggal tersahabat bila iya, karena terompah saya ini, sandal saya ini tidak pernah saya pakai sekalipun kecuali lillahi ta'ala untuk sesuatu yang bernilai ibadah dan pengabdian kepada Allah. Tinggi yang bergawe, tinggi yang masjid, dan untuk ibadah-ibadah yang lain. Bagaimana dengan sandal-sandal kita nanti? Sama. Yang satu sisi kanan di surga, yang sisi kiri di apa ya? Di tepian neraka. Ya Allah, mudah-mudahan. Bal yakunu harison, tetapi sebaliknya jangan meremehkan itu tadi, harus ragus alal faidati untuk mendapatkan faidah kaisukanat, dimanapun faidah itu berada ditemukan, dimanapun jenengan ketemu siapapun, kita ketemu siapapun, barangkali murid-murid kita yang sekarang sudah kuliah dan lain sebagainya, mereka lebih alim dari kita, mereka tahu sesuatu yang kita tidak tahu. Enggak perlu sungkan kepada ternyata pemantau murid ya. Aina dulu kamu murid saya, sekarang tolong ajari bunda. Kan kamu sekarang sudah punya gelar doktor ilmu hadis dan sebagainya. Ngoten itu. Fa innal hikmata, sesungguhnya ilmu yang bermanfaat. Kata lain dari hikmah itu al ilmun nafi. Fa innal hikmata, maka sesungguhnya ilmu yang bermanfaat itu dolatul mu'min, sesuatu yang hilang dari seorang mukmin. Yaltaqituha haitsu wajadaha. Yaltaqituha cepatlah ambil sesuatu yang hilang dari orang mukmin tadi, haitsu wajadaha, dimanapun engkau menemukannya. Ilmu itu diibaratkan sesuatu yang sangat berharga yang hilang dari kita. Misal, anggap saja kita punya HP, ternyata paling berharga yang kita miliki. Anggap kemauan contohnya itu. Kemudian HP itu tiba-tiba hilang. Wah, yang bikin HP saya berharga tidak di dalamnya banyak nama-nama teman-teman, famili dan lain sebagainya. Banyak dokumen-dokumen yang saya simpan. Ini sangat berharga. Ilmu itu dianggap aja seperti HP yang hilang. Terus kita harus segera mengambilnya dimanapun ia berada. Yaltaqituha haitsu wajadaha. Ternyata ditemukan di tempat yang becek misalnya, nggak peduli kan kita, biarin becek. Toh nanti bisa saya bersihkan tangan saya, daripada HP-nya nanti nggak jadi saya ambil, karena sangat berharga isinya. Biasanya mulai barang berharga yang kita miliki itu kan tenanan kan, dan ilmu itu diibaratkan seperti barang berharga kita yang dolatun, telah hilang. Lanjutkan. Qala Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair berkata, la yazalur rajulu
aliman, seorang laki-laki tidak akan tergelincir dari kengalimannya, status kengalimannya, ma ta'allamal ilma, selama ia masih mencari ilmu. Fa idza taraka ta'alluma, dan ketika seorang laki-laki tadi telah meninggalkan mencari ilmu, wa dhanna annahu qad istaghna, dan menyangka bahwa sesungguhnya dia telah cukup ilmunya, waqtafi bima indahu, dan cukup dengan yang sudah ia milikinya, bahwa ajhalu ma yakun, maka dia termasuk sebodoh-bodohnya orang. Ukuran pandai itu bukan prestasi kalau di dalam kalangan santri. Dalam kitab ini pun di modern Said Jabir mengatakan, sing diarani wong alim itu orang yang tidak pernah berhenti belajar. Begitu ia menyangka ilmunya sudah cukup dan berhenti belajar, statusnya berubah menjadi orang bodoh. Maka dari itu bisa dikatakan sing disebut wong goblok itu ya wong sing gak mau belajar karena sudah merasa pintar. Wa amsada badul Arabi, dan sebagian orang-orang Arab bersyair, bernyanyi. Ini lagu belum bikin cakut ngelakoni. Wa laisal amatu lasuali, bukanlah yang disebut orang buta itu orang yang panjang pertanyaannya. Wa innama tamamul ama tulus sukuti alal jahli, tetapi yang disebut orang sempurna kebutaannya itu adalah orang yang lama dalam diam karena kebodohannya. Ini juga bahasa-bahasa peribahasa ya. Yang disebut orang buta sesungguhnya bukanlah orang buta yang banyak bertanya, ini kita pundi parane, dan ini kok terus tengkundi dan lain sebagainya. Bukan itu yang disebut orang buta sebenarnya. Tapi yang disebut orang buta itu sing meneng padahal boten ngerti. Menggambarkan orang bodoh sebenarnya orang buta itu. Menggambarkan orang bodoh. Orang bodoh itu bukan orang yang banyak bertanya, bukan, tapi orang yang meneng, yang membiarkan dirinya tetap dalam kebodohan. Wa kana jama'atun minas salafi, dan sebagian dari ulama-ulama salaf yastafiduna min thalabatihim, mereka mencari ilmu, mencari faidah dari murid-murid mereka, ma laisa indahum, yang mereka tidak memiliki ilmu itu. Wa sahha riwayatu jama'atin minas sahabah, dan telah benar ada lagi sebuah riwayat dari jamaah atau orang-orang zaman salaf dulu, minas sahabati, dari sahabatnya, anit tabi'ina, dari para tabi'in. Zaman dulu sudah biasa, sudah lumrah orang alim mboten sungkan tanglet teng murid-muridnya, mencari ilmu kepada murid-muridnya. Dan dalam riwayat lain, para sahabat-sahabat dulu juga tidak segan mencari ilmu dan kepada para pengikutnya atau tabi'in. Itu mungkin sampai tahun berapa? Setengah dua nih. Setengah dua wis. Wa ablaghu min dzalika, dan lebih hebat lagi dari semua contoh tadi, contoh dari ulama salaf yang mencari ilmu kepada muridnya, sahabat yang mencari ilmu kepada tabi'innya. Lebih hebat lagi dari itu, apa yang lebih hebat lagi? Qiraatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah membaca Al-Quran ala Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, maca Quran di dekati Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ka'ab, dengarkan bacaanku. Ubay bin Ka'ab itu termasuk sahabat yang bacaan Al-Qurannya
Bagus sekali, ada Mus'ab bin Umair dan lain sebagainya. Ibnu Umar juga bagus, tapi Ka'ab, sahabat Ka'ab ini bacaannya termasuk luar biasa bagus. Itu sampai Rasulullah yang ngomong, "Jajal rumah baca aku kurang." Meskipun janjane pada hakikatnya ngoten itu Rasulullah ini tok tapi kan setiap etok-etok Rasulullah bisa kita ikuti, bahwa Rasulullah memberikan teladan jaluk warah ke yang lebih rendah dari kita saja yang dilakukan oleh Rasulullah. Kok iso Rasulullah nyuwun warah ke sahabat kaitan dengan bacaan Quran ini bener napa deng? Lek Rasulullah turun ngoten niku apalagi kita. Wa qala lan dawuh yang dawuh niki Rasulullah, amarahillahu, Allah memerintah saya an aqra'a alaika lam yakunil ladina kafaru. Saya diperintah Allah untuk membaca ayat lam yakunil ladina kafaru. Pas niku ceritanya yang kita ambil hikmahnya bahwa Rasulullah telah memberikan keteladanan kepada kita, mboten sungkan, mboten merasa rendah ketika taklek yang lebih rendah dari beliau secara derajat jajanya. Wa qala ulama, dan para ulama berkata, min fawaidihi, dari faidah atau hikmah Rasulullah membaca ayat tadi di hadapan Ka'ab, hikmahnya apa? Annahu la yamni'ul fadil, sesungguhnya tidak jadi penghalang bagi orang yang mulia, orang yang utama, minal akhdi, dari mencari ilmu, anil mafdul, dari orang yang fadil itu yang lebih utama, mafdul itu yang keutamaan yang terbawa oleh al-fadil. Ka'ab itu sahabat Rasulullah, itu al-fadil yang mulia. Ka'ab itu al-mafdul yang kemuliaannya itu terbawa karena statusnya sebagai sahabat Rasulullah. Seorang guru itu al-fadil yang mulia, seorang murid itu al-mafdul yang kemuliaannya terbawa oleh kemuliaan gurunya. Maka tidak jadi penghalang al-fadil tadi mencari ilmu dari al-mafdul, seorang guru mencari ilmu dari muridnya. Mboten napa-napa, itu bukan alasan untuk tidak mengambil faidah ilmu kepada al-mafdul atau orang yang lebih rendah dari kita. Wa qala al-Humaidi, dan Imam Humaidi dawuh, wa huwa tilmidzu Syafi'i, sedangkan dia Imam Humaidi ini adalah muridnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Apa yang didahulukan oleh Imam Humaidi? Sahibatu Syafi'iyah, saya membersamai Imam Syafi'i min Makkah, dari Makkah ila Misr, sampai ke Mesir. Fakuntu astafidu minhu, saya selalu mencari faidah ilmu dari beliau. Masailah, fakuntu astafidu minhu masailah, aku selalu mencari faidah dari beliau tentang beberapa permasalahan. Wa kana yastafidu minil hadisa, dan beliau mencari faidah ilmu dari itu tentang hadis. Lek ditingali, Imam Syafi'i itu memang alim sangat, tapi dalam hal hadis Imam Humaidi terus terang memang lebih mempunyai spesifikasi keahlian di bidang ilmu hadis. Ketika dalam bidang fikih, Imam Humaid banyak bertanya kepada Imam Syafi'i, gurunya, tapi dalam bidang hadis Imam Syafi'i banyak bertanya kepada muridnya. Kebetulan muridnya lebih ahli dalam bidang hadis, dan ini tidak menjadi penghalang seorang imam besar seperti Imam Syafi'i ini mboten izin jalur waraban muridnya. Wa qala Ahmad bin Hanbal, dan Imam Ahmad bin Hanbal berkata,
Qala lana, berkata kepada kami. Siapa yang berkata? Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Antum a'lamu bil hadis, kamu sekalian lebih paham, lebih alim dariku tentang ilmu hadis. Minni, dariku. Fa idza sahha indakumul hadis, maka ketika sahih bagimu sebuah hadis tersebut, faqulu lana, sampaikan padaku, kata nakku darihi, sehingga aku mengambil hadis tersebut. Sampeyan kabeh Imam Ahmad, sak kanca-kancamu niku sampeyan kabeh iku luwih alim tenan dalam hal hadis daripada saya. Maka lek sampeyan menemukan hadis yang benar-benar sahih, setelah sampeyan teliti itu sahih, sampeyan ngomongi aku ya. Aku tak ambil hadis itu sebagai pengetahuan baru oleh Imam Syafi'i. Itu menunjukkan bahwa Imam Syafi'i itu beda orang dari Imam Ahmad. Terus Imam Ahmad dari urusan hadis sampai sing luwih ngalim, sampai sak konco sing luwih ngalim. Sampai terus-menerus melakukan penelitian tentang status hadis atau derajat hadis. Setiap kali sampai selesai meneliti dan menemukan hadis yang sahih, tolong aku sampean juga ikut tak catetan apa nih. Imam Syafi'i mengandalkan santrinya Imam Ahmad dalam urusan hadis. Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai apa lagi? Sabun dunia ya. Nanti diterusnya jadi gantung Ustaz ya. Wal asiru nabar untuk sabun ya. Pun ngoten piye. Barangkali penjelasan kula kata ingkang kirang saged jenengan pahami, boleh tanya. Kalau dulu kula guyon-guyon jangan ngoten kok guyon. Barangkali ada pertanyaan, ada yang kula nggih malam. Betul ya? Betul apa mungkin? Terkait dengan kaula aturaken masalah keteladanan seorang alim wau sebagai tolak ukur kita memahami teks itu penting sangat penting. Jadi ketika kula panjenengan sedaya terutama saat ini sangat kecil kesempatan kita untuk ngaji kepada para ulama. Biasanya namun nyimak YouTube-nya, artikel-artikelnya, baca bukunya. Ketika kita membaca bukunya misalnya atau mendengarkan ceramahnya, kemudian kita jangan keburu-buru menyimpulkan bahwa maksudnya ngeten. Oh, paham aku. Jangan gampang ngoten itu. Paham aku, tenang aku paham. Perhatikan beliau itu dalam mengamalkan apa yang dia sampaikan itu kesehariannya. Kadang bodoh-bodoh dan itu yang berbising dia main itu. Makanya kalau rumiyin ketika dari pamitan ke pondok pulang kampung akan lulusan itu kan pulau kagungan Yai namanya Yai Aziz Masyuri. Waktu itu ketua Robitoh Mahadibul Islam Indonesia. Pesannya namun sederhana. Perpisahan itu dilakukan di perpustakaan sini kitab sama tentang ini. Umpomo sampai mungkin terus ngaji sampai kitab sak gudang niku apal kabeh. Niku dereng-dereng dianggap jenengan pun paham. Termasuknya pemahaman yang sesungguhnya itu apa yang sudah dipraktekkan oleh para guru, para ahli pemahaman singsa sebenarnya. Pemahaman yang kita pahami secara tekstual kok betul kalian apa yang diamalkan
oleh para alim, para kiai itu sangat mungkin kita sing salah paham, dan para kiai itu yang lebih paham dari kita. Ngoten nggih. Itu pentingnya bilwirosan itu janjane ngamati perilaku para alim sehingga kita mewarisi ilmunya melalui pengamatan keseharian kehidupan beliau. Dan pangapunten pilihan yang Allah matur kata kekiraman kekilafan waktu untuk khairi wal barokati wa najah wa ahumikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.